Sahabat Islam, tahukah kalian, siapakah yang disalib menggantikan Nabi Isa, dan siapa yang membunuh dan menyalib Nabi Isa? Pendapat yang sahih tentang hal ini, bahwa orang yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, tetapi dia salah satu murid Nabi Isa, yang diserupakan wajahnya oleh Allah mirip dengan Nabi Isa. Sementara itu, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan inilah akidah kaum muslimin, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, Juz 2 dengan nomor hadis 449. Kalian harus tahu, yang membunuh dan menyalib kemudian merencanakan hal itu adalah orang Yahudi Bani Israel. Kebencian mereka kepada Nabi Isa disebabkan oleh ajaran yang dibawa beliau. Karena tidak sesuai dengan ajaran mereka yaitu kitab Taurat. Menurut mereka Taurat kitab yang lebih awal dan menjadi panutan mereka selama ratusan tahun. Padahal ajaran Nabi Isa tidak lain untuk menyempurnakan kitab Taurat itu sendiri. Tidak heran dengan kelakuan orang Yahudi Bani Israel. Allah menyebut mereka dengan nama yang sangat bagus, yaitu Bani Israel yang artinya anaknya para nabi. Tapi hal itu tidak sesuai dengan perilaku mereka. Dalam suatu riwayat hadis disebutkan, Allah sudah menurunkan nabi dari kaum Bani Israel, berjumlah 8.000 nabi. Akan tetapi banyak dari mereka mendustakannya, dan separuhnya yaitu 4.000 nabi, sudah dibunuh oleh mereka sendiri. Masuk ke poin utama, siapakah yang disalib? Hal ini sudah dijawab oleh Allah secara tersirat, dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 52, yang isinya, Allah berfirman, maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran mereka kaum Bani Israel, dia berkata kepada muridnya, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Keterangan ayat ini, terdapat pada riwayat yang sanadnya sahih sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan dalam tafsir ayat tersebut, bahwa ketika Nabi Isa dan 12 lelaki Hawariyin dikepung dalam rumahnya, oleh kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Isa dapat wahyu, bahwa Allah hendak mengangkat beliau ke langit. Kemudian beliau berkata kepada para muridnya, lalu Isa mengatakan, siapakah di antara kalian yang ingin wajahnya diserupakan seperti wajahku? Kemudian dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku. Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. Dia menjawab, saya bersedia. Duduklah, kata Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengulang lagi tawarannya, dan pemuda itu berdiri lagi dan menyatakan, saya bersedia. Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk kembali. Hingga pertanyaan itu berlangsung sampai 3 kali. Pada yang ketiga kalinya, pemuda ini tetap berdiri lagi, dan berkata saya bersedia. Lalu Nabi Isa mengatakan, baik, kamu memang orang yang terpilih. Lalu dia diserupakan dengan Nabi Isa dan kemudian Isa diangkat melalui lubang angin yang ada di atap rumahnya, menuju langit. Kemudian datanglah orang Yahudi yang mencarinya. Mereka langsung menangkap murid yang diserupakan wajahnya tersebut, dan langsung membunuhnya, lalu menyalibnya. Pada saat penangkapan, sebenarnya orang Yahudi sudah ragu, apakah ini benar-benar Isa Al-Masih, karena mereka sebenarnya tahu, bahwa yang ada dalam rumah itu ada 13 orang, yaitu Nabi Isa dan 12 muridnya. Akan tetapi orang Bani Israel hanya menangkap 12 orang saja. Nama murid Nabi Isa yang diserupakan wajahnya itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang tersebut bernama Darka Yunus. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 57, yang isinya,
Yahudi berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam yaitu Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Dari sini kita tahu dan yakin bahwa sampai saat ini Nabi Isa masih hidup dan berada di langit. Kelak nanti, sebelum hari kiamat terjadi, Nabi Isa akan turun dari pintu Lut Palestina. Beliau akan membakar semua salib-salib dan akan membawa kebenaran ke penjuru dunia, kemudian membunuh Ad-Dajjal dan beliau Nabi Isa akan beribadah sesuai syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau wafat dan dikuburkan di sebelah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sebelah makam Nabi Muhammad masih ada satu lubang yang kosong, kemungkinan itu dipersiapkan untuk kubur Nabi Isa alaihi salam.